Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'du. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, di dalam kehidupan sehari-hari kita akan banyak mendapatkan sebuah peristiwa-peristiwa dahsyat, peristiwa-peristiwa yang sangat hebat, di mana ada interaksi seseorang yang hanya beberapa saat atau detik gitu ya dengan lingkungannya atau dengan manusia lain, tetapi interaksi yang sesaat itu bisa membawa perubahan pada diri seorang, perubahan total diametral 180 derajat. Nah, ini sering sekali kita saksikan baik di dalam sejarah Al-Qur'an manusia tempo dahulu sampai hari ini juga kita menyaksikan tiba-tiba ada orang berubah. Bahkan ada yang cuma gara-gara mimpi di malam hari, besok paginya berubah. Maka yang dimaksud pendidikan itu adalah interaksi yang terbaik. Interaksi itu adalah sebuah proses saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan sekitarnya. Lingkungan sekitarnya itu bisa manusia lain, bisa makhluk-makhluk Allah yang lain, atau benda-benda yang lain. Intinya baik makhluk hidup atau bukan makhluk hidup. Setiap saat manusia itu bisa berinteraksi. Mohon maaf ya, agak sedikit ya bukan jorok sih sebenarnya. Kalau laki-laki mimpi basah itu basahnya kan jadi beneran gitu ya, dan mandi kan gitu. Itu artinya di dalam mimpi saja bisa terjadi proses interaksi gitu loh, saling pengaruh mempengaruhi. Karena itulah kita pikirkan kira-kira ya, model interaksi yang terbaik seperti apa yang bisa menyebabkan orang itu berubah, dan yang kita inginkan perubahannya itu adalah perubahan yang positif ke arah yang lebih baik. Itu yang sama-sama harus kita pikirkan. Sebelum kita lanjut, kita coba ambil contoh-contoh sejarah dulu gitu ya. Ini yang agak paling panjang karena ini sangat luar biasa. Nanti ada dua yang agak panjang saya contohin. Saya akan banyak sekali memberikan contoh pada ayah bunda agar sadar betul bahwa di sekeliling kita, di saat-saat kita mungkin sadar atau tidak sadar, ada momentum yang sebenarnya berharga kalau kita mau gitu ya. Bagaimana cara memanfaatkan momentum itu sehingga bisa membawa keberuntungan buat diri kita? Sayang banget ya, kalau ada momentum tapi kita tidak sadar bahwa itu adalah momentum yang terbaik. Bahkan ada Allah sudah berikan loh momentum itu. Misalnya malam super door prize, ya, malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir. Itu kan Allah udah ngasih syarat. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr misalnya. Nah, mari sama-sama kita coba lihat beberapa bukti-bukti sejarah gitu ya. Saya yang paling suka cerita tentang Ashabul Ukhdud. Itu bisa ayah bunda lihat di dalam tafsir surat Al-Buruj. Ketika ada kalimat wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Kalau nanti kita buka tafsir itu ada cerita lama yang disebut Ashabul Ukhdud. Saya coba penggal ujungnya karena panjang banget nih ceritanya ya. Si raja cemburu kepada anak muda ini karena anak mudanya lebih tenar. Karena anak mudanya banyak kelebihan Allah berikan. Bisa menyembuhkan berbagai penyakit. Akhirnya sang raja memutuskan untuk melenyapkan, membunuh anak muda itu. Berkali-kali gagal terus mau dibunuh. Diceburkan ke laut. Para pengawal raja kecebur laut, anak mudanya selamat lagi. Diceburkan jurang. Selamat lagi anak mudanya, pengawal raja yang kecebur jurang. Akhirnya rajanya bingung. Di tengah kebingungan itulah anak muda ini dengan gentle dia menghadap raja untuk memberitahu rahasia kematian dirinya. Kalau raja menghendaki kematian saya, gampang caranya. Raja tahu bahwa yang menghidupkan dan mematikan saya adalah Tuhan saya Allah. Maka minta sama Tuhan saya baru saya bisa mati katanya gitu ya. Tolong kumpulkan rakyat yang ada di sini untuk menyaksikan proses kematian saya. Gantung saya di tempat yang tinggi, tarik anak panah tapi raja sendiri yang harus memanah saya. Tapi ingat sebelum dilepas ya, minta sama Tuhan saya, Bismillahi ya Rabbal Ghulam, 4 detik. Bismillahi ya Rabbal Ghulam, 5 detik lah paling banyak gitu ya. Nah akhirnya masyarakat dikumpulin oleh raja, anak mudanya ditaruh di tempat yang tinggi, ditarik anak panah,
sebelum dilepas, rajanya yang ngomong, Bismillahi ya Rabbal Gulam. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Dilepas anak panah, masuk ke tubuh pemuda, dan betul pemudanya kemudian meninggal dunia. Tapi ayah bunda, apa yang terjadi? Setelah ternyata anak mudanya meninggal, ini rakyat yang menyaksikan bingung melihat, mendengar doa tadi yang 4 detik. Kenapa? Karena selama ini rajanya ngakunya sebagai Tuhan. Gitu ya. Tapi sekarang dari mulutnya sendiri keluar ucapan dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Dengan nama Allah, Tuhannya anak muda ini. Coba. Loh, akhirnya rakyatnya berpikir, oh kalau begitu ada Tuhan lagi. Kan selama ini dia yang ngaku Tuhan, kok sekarang dia ngomong dengan nama Allah Tuhannya anak muda ini. Maka satu mati anak muda itu, tapi ini semua rakyatnya berubah, nggak mau lagi mengakui rajanya sebagai Tuhan, kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang saya maksud, proses interaksi yang hanya berlangsung cuma 4 detik atau 5 detik maksimal, tiba-tiba bisa membawa perubahan drastis, dramatis, berubah total 180 derajat. Luar biasa. Nah, karena itulah ayah bunda, banyak sekali nanti momentum-momentum model seperti itu. Biasanya momentum itu ada peristiwa dahsyat, ya, atau ada peristiwa berlakunya mukjizat para nabi dan rasul terdahulu. Sebutlah ketika ada tukang-tukang sihirnya Fir'aun, ular-ular kecilnya itu kalah dengan ular besarnya Nabi Musa yang dilempar dari tongkatnya jadi ular besar. Saat itulah tukang-tukang sihirnya juga berubah. Panjang banget nanti kisah-kisah, banyak sekali di dunia ini yang juga ada perubahan drastis, dramatis, 180 derajat berubah total. Nah, kini saya ingin satu lagi ceritakan kisah-kisah para sahabat. Ya, 3 lah nanti saya tambahin gitu ya, kisah saat ininya. Bahwa para sahabat yang bernama Tufail ad-Daus, Sa'ad bin Abi Waqqas, Mus'ab bin Umair, Umar bin Khattab, dan sebagainya adalah para sahabat-sahabat yang ketika masuk Islamnya melalui momentum-momentum yang sangat dahsyat. Momentum singkat sesaat. Hanya beberapa detik saja tiba-tiba berubah. Seperti Umar bin Khattab. Momentumnya itu mau bunuh Nabi. Udah buka golok gitu. Nyari-nyari Nabi. Akhirnya orang peringatkan. Adek lu dulu urusin. Gitu. Tuh Fatimah udah masuk Islam. Kaget kan Umar tuh. Mau bunuh Nabi Muhammad. Tiba-tiba ngedenger adiknya sudah masuk Islam. Akhirnya nggak jadi ke rumah Nabi Muhammad. Ke rumah adiknya dulu. Dan betul lagi baca Quran. Masya Allah. Tiba-tiba Umar minta dibacakan ayat, dibacakan oleh Fatimah surat Toha. Seorang Umar yang beringas ganas preman waktu itu, tiba-tiba dibacakan surat Toha, hatinya luluh, klepek, 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 klepek. Masya Allah, beriman kepada Allah, minta antar ke adiknya untuk menghadap Rasul, bukan untuk membunuh, sarungnya udah, pedangnya udah dimasukin, ingin masuk Islam, coba. Yang kayak gitu tuh kan aneh gitu. Dari orang yang ingin membunuh, tiba-tiba jadi berubah masuk Islam. Coba kita lihat lagi Sa'ad bin Abi Waqqas, Abu Dzar Ghifari, ya, Mus'ab bin Umair. Nah, satu lagi ingin saya ceritakan yaitu yang aneh banget lagi. Ini aneh banget nih ceritanya ya. Tufail bin Amr ad-Daus. Waduh, keren banget dah. Saya paling suka. Udah 4 orang yang telepon saya minta nasihat nama anaknya. 4-4-nya saya namain sama Tufail ad-Daus karena orang tuanya berjauh-jauhan. Ada di Depok 1, ada di Rombong 1. Nih anak saya lagi-lagi sebaiknya apa ya? Tufail ad-Daus gitu. Ada lagi yang nelpon, oh saya kasih yang sama. Jadi minimal yang saya tahu udah ada 4 orang anak yang namanya anaknya Tufail ad-Daus. Saking saya senang dengan cerita ini. Tufail ad-Daus ini sama dengan Abu Dzar, Mus'ab bin Umair gitu ya. Anak muda, ganteng, maco, idola gadis. Kemudian pinter, kemudian bedanya ada 2. Jauh rumahnya dari Mekah, kemudian Tufail ini punya keahlian sastra. Nah, gitu ya. Di kampung halamannya terdengar berita hoax bahwa di Mekah ada seorang anak muda bernama Muhammad, tukang sihir dan tukang syair.
Sihirnya itu ada pada syairnya, syairnya itu adalah sihir. Lah karena Tufail ini ahli sastra, kepo dia kan, apa iya, apa benar gitu kan. Pamit sama ayah bundanya, dilarang. Jangan nak, kata ibunya. Nanti kamu dikasih kalimat-kalimat oleh Muhammad, kamu kena sihir. Karena sihirnya itu ada di kalimat-kalimat itu loh nak. Tuh digituin makin kepo. Kenapa? Ini Tufail ini memang ahli sastra. Dikasih peringatan begitu makin kepo. Akhirnya apa yang terjadi? Ngabur. Ngacir. Dia diam-diam tanpa izin orang tua. Saking udah gak nahan keponya, dia pingin ketemu Muhammad. Tapi ingat, dia hanya kepingin lihat wajahnya saja. Dia pingin tidak mau membantah ibunya bahwa kalimatnya itu sihir. Jadi dia ingin ketemu Muhammad sambil tekap kuping. Coba, kan luar biasa itu kan. Ya, karena tadi nasihat ibunya, jangan nak, nanti kamu dikasih kalimat-kalimat, kamu kena sihir gitu. Jadi keponya itu hanya pengen ngelihat sosoknya wajah Nabi. Kalau zaman sekarang Bali ya udah nggak perlu, ada di sosmed kan gitu, tinggal searching. Lah zaman dulu kan kagak ada sosmed, nggak ada Facebook, jadi pengen ngelihat kayak gimana tuh tukang sihir yang namanya Muhammad kan gitu ya. Datanglah ke kota Mekah, begitu ketemu Muhammad, pertama kali itu memang tekap kuping, betul-betul tekap kuping karena takut. Pertemuan pertama, subhanallah ya. Dilihat wajah Nabi Muhammad sejuk, tenang, damai, ramah, senyum, bersih. Nggak ada tampang-tampang tukang sihir kayak mak lampir gitu lah kira-kira ya. Nggak ada gitu. Apa begini tukang sihir gitu ya. Akhirnya memuncak keingintahuannya. Apa hebat banget kalimatnya. Apa cuma sekali doang dengerin bisa kena sihir. Apa kalau cuma sekali saya nggak boleh nyobain cuma sekali? Nyobain sekali aja pengen denger kalimatnya tuh apa. Dibuka telinganya, Masya Allah. Ada dua riwayat. Yang pertama Rasulullah disebutkan membaca surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ada riwayat kedua, Rasulullah mengungkapkan kalimat-kalimat yang sangat indah yang sering dibaca oleh khotib Jumat. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Itu tuh kalimat yang saya tekan tadi yang membuat Tufail tersentak kaget. Kalau saya terjemahkan, barang siapa yang diberikan oleh Allah hidayah, tidak ada satupun manusia yang mampu menyesatkan dia. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah, tidak ada satupun manusia yang mampu bisa memberikan hidayah kepadanya. Tufail ini langsung kaget. Wah, kalau begitu ini mah bukan sihir. Ini mah bukan syair. Ini pasti kalimat-kalimat yang turun dari langit. Nah, ini nih yang ditafsirkan oleh ibunya kena sihir gitu ya. Tufail masuk Islam. Subhanallah. Ayatnya baru satu. Kulhu. Tapi ayah bunda, apa yang terjadi? Kita ceritakan lanjutannya nih. Ketika Tufail baru saja masuk Islam, Tufail ini udah nggak bisa menahan luapan di dadanya, bergejolak untuk meluruskan kampung halamannya. Hok-hok itu harus diluruskan. Jadi Tufail itu nggak sempat belajar Islam dulu. Karena waktu itu UIN juga belum ada gitu ya, IAIN belum ada gitu. Ya, madrasah-madrasah juga belum ada. Jadi Tufail ini langsung pamit kepada Muhammad, pengen segera pulang. Modalnya baru surat Qul huwallahu ahad barangkali. Dia pengen pulang kampung, ingin meluruskan manusia sekampung agar ibunya, bapaknya, keluarganya tahu bahwa Muhammad itu bukan tukang sihir, bukan tukang syair. Subhanallah. Silahkan nanti baca lagi sejarah itu. Kemudian juga baca lagi Mus'ab bin Umair. Baca lagi Sa'ad bin Abu Waqqas. Baca lagi Abu Dzar Ghifari. Bahkan Abu Dzar Ghifari dari orang yang ganteng, kaya banget. Tapi begitu masuk Islam dia jadi pengen hidup miskin. Dia sengaja. Bukan miskin terpaksa gitu kan. Tapi memang sengaja ingin menjadi orang yang sederhana. Itu Abu Dzar Ghifari dan lain-lain. Jadi kesimpulan dari dua cerita tadi gitu ya.
Kita simpulkan ada peristiwa-peristiwa penting, momentum-momentum sesaat yang hitungannya beberapa detik bisa membawa perubahan pada diri seseorang, perubahan total, perubahan drastis, perubahan dramatis, 180 derajat berubah total. Sebelum kita akhiri masih ada lagi cerita panjang. Sekarang nih ceritanya ya. Kita lihat para artis yang hijrah, coba tanya. Pasti ceritanya hebat-hebat banget, subhanallah. Sebutlah almarhum Arifin Ilham, sama ngakunya juga playboy katanya gitu kan. Tapi Allah takdirkan dipatok ular itu, pingsan, koma beberapa hari. Begitu sadar berubah, Allah yarham, subhanallah, menjadi Arifin Ilham yang sangat soleh. Coba kalau kita lihat ya, tapi saya tidak menyuruh ayah bunda nyari ular ya. Kalau mau tobat aja lah. Takutnya dipatok agak bangun-bangun, kelewat terus lagi kan. Sebut lagi teroris, ya itu dosa-dosa besar dilakukan katanya. Tapi kemudian Allah takdirkan kelindes truk itu, masuk ke kolong truk yang katanya juga koma. Begitu sadar, jadi lagi teroris yang soleh. Subhanallah, betapa banyak. Silahkan searching di Google para artis yang hijrah karena peristiwa apa. Nah, di situ kita akan mendapatkan hikmah-hikmah yang begitu banyak sekali. Termasuk para orang-orang yang non-muslim berubah tiba-tiba masuk Islam. Tolong cari, searching sebab-sebab awal mengapa mereka tertarik menurut masuk dalam Islam. Satu lagi ingin saya contohkan di Amerika tahun 90-an risetnya. Karena waktu itu saya bacanya SMA gitu ya. Ternyata ayah bunda, orang-orang yang masuk Islam di Amerika, sebab pertamanya, wasilahnya, ternyata, jangan kaget ya, bukan karena dengar ceramah, bukan karena debat, bukan karena tablik akbar, bukan karena baca buku ini, baca buku itu, bukan. Sebagian besar mereka mengaku tertarik masuk Islam karena bergaul, berteman dengan umat Islam, kemudian tertarik melihat akhlak umat Islam sehari-hari. Masya Allah, subhanallah, tabarakallah. Ya, salah satunya misalnya jamaah tablik itu suka makan senampan, gitu ya, senampan. Nah, ada jamaah tablik yang di India itu, di Amerika gitu. Makan senampan, di sini kulit hitam, di situ kulit putih, nggak jijik gitu. Jadi ajaran persaudaraan dalam Islam itu konkret, bukan teori, langsung dipraktekkan. Ada orang yang lihat non Muslim, dia sudah keluar biaya habis-habisan untuk kampanye anti rasialis dan dianggap gagal kampanyenya itu supaya antar warna kulit ini bersaudara gitu. Karena uang sudah dikeluarkan bermiliar-miliar gagal, dia melihat orang Islam makan satu nampan. Yang sini kulit hitam, sini kulit putih. Kok kagak jijik gitu. Satu nampan bersama-sama, rame-rame ngariung. Nah, biasanya kakinya gini satu gitu ya. Gini nih. Gitu ya, makan. Ya kita juga di sinilah suka lah mempraktekkan itu ya. Tapi kadang-kadang bukan beda warna kulit. Akhirnya masuk Islam oleh orang Amerika itu. Banyak sekali. Makanya ketika WTC hancur gitu ya, saya berkenalan tuh dengan orang Amerika di hajian waktu kita malam-malam mabit di Mina deket tenda, kita kenalan dengan Amerika. Wah, pakai bahasa Inggris planetan dah. Yang penting saya ngerti omongan dia. Saya jawabnya asal-asalan aja. Pokoknya jawaban saya dia juga ngerti gitu ya. Di antaranya dia bilang setelah pengeboman itu dia jadi mendadak kaya. Subhanallah. Kok bisa jadi kaya katanya? Karena orang pengen tahu isi Al-Quran. Saya bekerja di percetakan Al-Quran katanya. Terjemahan bahasa Inggris. Masya Allah. Orang pengen tahu apa itu jihad. Arti jihad itu apa. Jadi orang jadi pengen tahu ajaran Islam. Terus katanya umat Islam jadi terus bertambah. Gara-gara pengumuman itu. Subhanallah. Nah itu artinya ada interaksi manusia dengan umat Islam yang tertarik karena keindahan akhlaknya sehingga merubah cara berpikir seseorang, keimanan seseorang menjadi tertarik dengan agama Islam. Nah, kita simpulkan peristiwa-peristiwa itu barangkali tidak sistematik, tidak terstruktur. Mungkin sistematiknya di hadapan Allah.
Tapi kalau di kelas gitu ya, guru masuk di kelas itu ada yang namanya RPP. Zaman saya dulu namanya Satpel. Ya. Lesson plan. Direncanakan dulu kita mau masuk kelas. Berbagai macam persiapannya dilaksanakan. Artinya bisa jadi kalau gurunya ini serius, belajar dari sejarah, belajar dari peristiwa-peristiwa dahsyat tadi, dia aktualisasikan, dia updatekan contoh-contohnya, ya, substansi apa sih orang itu bisa berubah, dia susun dalam bentuk RPP, rencana pembelajaran, dia masuk kelas, semoga peluang-peluang kebaikan itu akan jauh lebih banyak lagi terjadi proses interaksi di sekolah. Nah, yang tidak direncanakan saja kayak gitu, maksudnya begitu ya. Cuma gara-gara mimpi orang bisa berubah. Gitu. Apalagi kalau direncanakan. Maka saya ulangi lagi bahwa proses pendidikan adalah proses interaksi yang terbaik. Artinya kita siapkan tutur kata kita siapkan gerak-gerik kita, perbuatan kita, gestur tubuh kita ketika berhadapan dengan anak-anak kita, dengan anak didik kita, agar terjadi proses interaksi yang terbaik. Dengan kata lain, kita juga harus senantiasa menjaga segala ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita ketika kita berdialog, berhadapan dengan murid-murid kita atau dengan anak-anak kita. Kita jaga betul, jangan sampai keluar mulut ini asal-asalan. Mohon maaf ayah bunda ya, perjuangan yang berat kita sebagai ayah, sebagai ibu. Kita tahu ayah pulang capek ya kan, pulang malam gitu. Tiba-tiba diberondong dengan berbagai pertanyaan, entah oleh istri, entah oleh anak. Anak kita mungkin gak ngerti psikologi, ayahnya lagi capek. Tapi sebagai seorang ayah kemudian jangan asal-asalan menjawab. Kan udah capek, kadang emosi yang muncul. Atau ada kisah-kisah di kantor yang gak enak gitu, marah-marah atau apa, sampai di rumah kebawa gitu kan. Minimal kalaupun gak kebawa, ayah pulang udah sulit senyum. Nah gitu ya. Mukanya tuh udah muka cembetut, udah muka kusut gitu. Karena memang ada persoalan di kantornya misalnya kan. Dibawa pulang ke rumah. Terus ketika anak bertanya, ngejawab asal-asalan. Gitu. Kalau nanya lagi malah keluar kalimat pedes. Ayah lagi capek, nanti aja. Waduh. Ini adalah ujian seorang ayah, seorang ibu. Harus betul-betul kita jaga. Sekondisi capek apapun, ketika kita berinteraksi dengan anak-anak kita, jangan sampai mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Ayah bunda, saya sebagai guru, sudah sering sekali melihat langsung dialog antara seorang santri dengan orang tuanya. Kaget gitu, ya Allah, masih ada ya zaman sekarang orang tua berdialog dengan seperti itu. Orangnya berpendidikan, kaya. Tiba-tiba ngomong putri lagi anaknya. Dasar tolol, Masya Allah, astagfirullah. Kaget saya tuh ayah bunda, melihat kayak gitu. Anak dibilang tolol coba. Udah SMA anaknya. Waduh. Atau saya melihat daerah kumuh di Jakarta. Ya, seorang ibu menyebut nama-nama binatang ke anaknya. Ya Allah. Sambil bawa kayu. Uber-uber tuh anak nyebut nama-nama binatang. Apa yang terjadi? Anaknya ngebales, nyebut nama-nama binatang ke ibunya. Aduh, kiamat dah dunia. Ya Allah. Sesuatu yang di luar nalar pikiran seorang pendidik. Jauh banget kondisinya. Masya Allah. Ini anak kayak gini, ibunya kayak gini. Gimana anaknya nanti? Makanya saya kalau melihat ada anak-anak di lampu merah mengemis atau ngamen atau bertato. Yang ada bagi saya bukannya benci. Sedih. Terus otak saya nerawang, ini dulu ibunya gimana ya, bapaknya gimana ya, sampai anak-anaknya ini sudah jadi seperti ini. Jadi yang muncul kasihan pada anak-anaknya. Nah semoga ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, saudaraku tenaga pendidik dan kependidikan, setelah mendengarkan uraian saya, mulai saat ini yuk sama-sama kita jaga segala ucapan,
perbuatan, gestur tubuh, kelakuan kita yang akan kita pertontonkan ke anak-anak kita. Semoga kita juga harus mempersiapkan berbagai macam persiapan apapun termasuk sarananya, medianya, ketika kita mau mengajar atau ketika kita mau bertemu anak atau kita mau bicara dengan anak, kita siapkan pilihan-pilihan kata, pilihan-pilihan kalimat yang terbaik buat anak-anak kita. Karena itulah yang akan mengisi kekosongan di dalam jiwa mereka, di dalam otak mereka. Semoga ayah bunda menjadi orang-orang yang bijaksana, sanggup mendidik anak-anak kita dengan sebaik-baiknya, berkorban dari segala apa yang kita miliki demi keutuhan rumah tangga kita dan keselamatan anak-anak kita. Semoga anak-anak kita diberikan kekuatan iman dan Islam oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka sanggup menghadapi berbagai macam tantangan, rintangan, hambatan, bujukan, rayuan, jebakan yang bisa menjerumuskan anak-anak kita ke tempat-tempat yang hitam. Dan semoga ayah bunda diberikan kekuatan oleh Allah untuk bisa bangun tahajud tengah malam ya. Kita sholat tahajud, kita berdoa, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah istri, pasangan kami, anak-anak kami, orang-orang yang menyejukkan mata hati kami. Rabbana hablana minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami ada yang soleh. Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami anak-anak yang baik, generasi yang baik. Engkaulah yang mendengar doa kami. Semoga ayah bunda, bapak ibu guru semua dijadikan oleh Allah menjadi pendidik-pendidik yang baik buat anak-anak kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.